teridentifikasi. Korbannya ini nggak bisa jadi korbannya ini sulit untuk mengekspos. Di dalam penjara ini justru dia mengeksplor. Is that Richard Kuklinski is one of the most dangerous criminals we have ever come across in this state. This is the devil. No question about it, this is the devil. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua membahas satu jagal yang luar biasa, kejam dan berdarah dingin. Jagal ini bernama Richard Kuklinski. Dia dijuluki sebagai Iceman atau manusia es karena dia selalu menghabisi korban-korbannya itu dengan tanpa perasaan, guys. Richard Kuklinski atau The Iceman ini adalah pembunuh bayaran yang bekerja untuk mafia. Dia itu bukan orang Italia, guys, dan dia tidak pernah menjadi bagian dari keluarga mafia. Tapi dia sering bekerja untuk mereka dan diduga memang telah membunuh lebih dari 300 orang atas perintah para bos mafia itu. Sebenarnya bagi Kuklinski, uang itu bukan motif utama dalam melakukan aksi-aksinya menghabisi orang, guys. Tapi itu dianggapnya sebagai hobi, sebagai kesenangan baginya. Kuklinski ini adalah seorang sosiopat yang suka membunuh dan dibayar untuk hobinya itu. Richard Kuklinski lahir di New Jersey pada tahun 1935. Ayahnya adalah seorang pekerja di stasiun kereta dan seorang pemabuk berat. Sementara ibunya adalah seorang wanita yang sangat religius. Ayahnya adalah seorang pria yang sangat kejam dan secara rutin memukuli dan bahkan memperkosa istrinya di depan anak-anak mereka. Dia juga rutin memukuli kedua anak-anaknya ini. Bahkan sampai adik Kuklinski yang berusia 7 tahun saat itu pernah dihajar sama bapaknya sedemikian kerasnya sampai dia meninggal dunia karena luka-lukanya. Pada saat itu istrinya diancam untuk bilang ke polisi bahwa si anak ini telah mengalami kecelakaan karena terjatuh dari tangga sehingga dia meninggal. Semua kejadian yang tampak di depan mata Kuklinski ini membentuk kepribadiannya menjadi mengerikan. Dia suka menyiksa dan membunuh binatang. Bukan berburu maksudnya tapi dia membunuhi binatang-binatang yang ditemuinya di sekitarnya. Seperti kucing tetangganya, anjing tetangganya, atau binatang apa aja yang bisa dibunuh. Saat melakukan pembunuhan terhadap binatang-binatang itu, Kuklinski menyadari bahwa tindakannya ini memberikan rasa hidup yang lebih menyenangkan, memberikan rasa kepuasan yang aneh pada dirinya. Dalam dunia pendidikan, dia ini tidak menyelesaikan sekolahnya. Dia sekolah di sekolah agama sebenarnya. Di situ ada banyak suster-suster gitu yang sering memarahi dia. Sampai suatu ketika dia melawan suster itu dengan mengatakan akan memenggal kepala mereka apabila mereka itu menegur dia lagi. Dia membunuh manusia untuk pertama kalinya ketika dia berusia 14 tahun. Saat itu dia sempat diganggu oleh geng anak-anak yang ada di kotanya. Tapi rupanya geng ini salah memilih korban Kuklinski ini malah membalas dengan memukuli kepala geng itu sampai ke meninggal, guys. Kemudian dia juga melanjutkan dengan menghajar 6 anggota geng lainnya sampai mereka semua lari terbirit-birit. Lalu pada tahun 50-an dia mulai melibatkan diri dengan penjahat lokal di New Jersey. Di usia 18 tahun, ia telah mendapatkan kontrak kegiatan kriminal pertamanya. Dia disewa orang untuk melakukan berbagai tindak kriminal yang sebenarnya tidak disukainya, guys. Karena tindakan itu hanya disuruh untuk merampok, memeras orang, membegal, dan melakukan perdagangan narkoba. Itu adalah tindak kejahatan kecil bagi Kuklinski. Lalu pada pertengahan tahun 1950, dia melakukan perjalanan sendiri ke New York City untuk mencari orang yang bisa dibunuh. Mangsanya itu macam-macam, bisa orang yang dia kenal, bisa orang yang dia anggap ngejengkelin, bahkan siapa saja dipilih secara random oleh si Kuklinski ini. Dan itu semua dilakukan hanya semata-mata karena dia ini hobi ngebunuh, guys. Dan karena hobi membunuh, makanya banyak sekali metode cara membunuh yang dilakukan olehnya. Korban-korbannya ini ada yang ditembak, ada yang dipukulin sampai mati, ada juga yang sadis korbannya itu disuruh buka mulut terus dimasukin cairan air keras, guys.
Bahkan pada saat dia memasukkan cairan itu kan uap dari air keras kan nyembur ke mukanya gitu. Dia hampir pingsan karena itu. Pada tahun 60-an, Kuklinski mulai terkenal di kalangan mafia di New Jersey dan New York. Dia kemudian bekerja secara langsung di bawah bos mafia Brooklyn, yaitu Roy DeMeo. Roy DeMeo ini adalah seorang anggota keluarga Gambino yang terkenal sangat kejam. Perkenalan dengan Roy DeMeo ini diawali dengan Kuklinski yang berutang uang kepada DeMeo. Tapi uang itu tidak dapat dilunasi oleh Kuklinski. Hingga kemudian Roy DeMeo ini bilang bahwa akan melunaskan semua hutang-hutang Kuklinski ini apabila Kuklinski bisa membunuh seseorang. Kemudian setelah Kuklinski ini melakukan pembunuhan kepada orang yang diperintahkan oleh Roy DeMeo ini, Roy DeMeo ini menyadari bakat yang ada di tubuh Kuklinski dalam membunuh. Hingga Kuklinski pun diajak untuk bekerja di dalam kelompok mafianya yang terkenal saat itu. Kuklinski ini tidak pernah takut dan akan membunuh siapa saja. Dia tidak hanya bekerja untuk DeMeo, tapi juga untuk bos-bos lain dalam keluarga kriminal besar Gambino. Hingga karena kekejaman dan kesadisannya, Kuklinski ini di antara keluarga Gambino dijuluki sebagai The Devil atau si setan. Memang pada masa Kuklinski ini teknologi kepolisian belum canggih guys. Jadi Kuklinski ini pada saat membunuh itu dia dengan mudah dapat menghilangkan jejak-jejak pembunuhannya. Nggak seperti sekarang yang bisa menggunakan metode DNA, terus ada CCTV di mana-mana, terus bisa dilacak dari smartphone karena hampir semua orang kan memiliki smartphone. Untuk menghindari kecurigaan terhadap semua pembunuhan yang dilakukannya, Kuklinski ini memotong jari korbannya supaya polisi nggak bisa ngambil sidik jari dari orang itu. Selain itu, Kuklinski juga biasanya mencabuti semua gigi korbannya. Jadi korbannya ini sulit untuk diidentifikasi. Kuklinski juga sering mengikat tubuh-tubuh korbannya dengan batu besar. Kemudian korban itu dicemplungin ke sungai Hudson. Jadi korban itu kan jadi membusuk gitu ya di bawah air. Hingga sangat sulit untuk diidentifikasi oleh kepolisian. Meskipun dia ini melakukan pekerjaan sebagai pembunuh bayaran yang sadis, Kuklinski juga memiliki kehidupan keluarga guys. Pada tahun 1961 dia menikahi istrinya yang bernama Barbara dan kemudian sampai dikaruniai 3 orang anak. Dan selama pernikahan itu Kuklinski ini diam-diam telah melakukan 65 pembunuhan. Dan itu semua tidak diketahui oleh istrinya. Rupanya dia ini pinter ngebohongin bininya ya guys. Jadi waktu dia ini pertama kali ya ketemu sama istrinya, Kuklinski ini ngaku bahwa dia itu bekerja sebagai sekretaris dalam bisnis keluarga Gambino. Istrinya sih tahu kalau dia kerja di Gambino, tapi kerja sebagai apa kagak tahu. Makanya dia ngaku hanya sebagai sekretaris. Di kehidupan keluarganya ini, Kuklinski ini adalah seorang suami dan seorang ayah yang kelihatan bahagia dan penuh kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Dia juga bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan keluarganya ini secara ekonomi. Tapi kalau si Kuklinski ini sedang marah, dia akan gak ragu-ragu mau mukulin bininya guys. Dan dia suka berteriak bahwa istrinya itu adalah miliknya, kamu milikku, tidak ada orang lain selain aku. Dia juga pernah mengancam istrinya dengan pisau. Jika kamu berani meninggalkanku, kamu akan kubunuh. Dan tidak hanya kamu, tapi anak-anak kita juga akan kuhabisi semua. Saat itu istrinya percaya ya dengan ancaman yang dilakukan oleh Kuklinski. Meskipun sebenarnya istrinya ini tidak mengetahui bahwa suaminya ini adalah benar-benar seorang pembunuh sadis. Sepanjang dari tahun 60 sampai 80-an, Kuklinski ini terus membunuh. Dia adalah pembunuh mafia terkenal di pantai timur dan seluruh negeri. Tapi ada satu prinsip yang dipegang oleh Kuklinski. Dia tidak akan membunuh wanita dan anak-anak. Dan dia juga tidak mau bergaul dan berbaur dengan majikannya, dengan bos-bos mafia itu. Dia ini tipenya menyendiri gitu guys. Dari banyaknya korban yang udah dibunuh oleh Kuklinski ini ya, mungkin 200-an itu. Tidak ada seorang pun di lingkungan rumahnya, tetangganya itu yang tahu siapa sebenarnya Kuklinski. Bahkan dia dianggap sebagai orang yang ramah, orang yang sering mengundang tetangga-tetangganya untuk pesta barbeque bersama di rumahnya. Pada tahun 1980-an, Kuklinski memulai bisnis kriminalnya sendiri guys. Dan pada tahun-tahun itu pula dia mulai stres karena dia merasa mulai diawasi oleh pihak berwenang.
Memang pada saat itu ya siapapun orang yang terlibat dalam satu mafia itu akan diawasi. Dan rupanya kepolisian ini telah berhasil membujuk salah satu anggota di mafianya itu untuk bekerja sama dengan mereka. Orang ini disuruh untuk menjebak Kuklinski agar mendapatkan bukti bagi kepolisian dapat menangkap Kuklinski. Orang ini dipasangin alat perekam ya pada balik bajunya. Kemudian dia ngobrol sama Kuklinski ini tentang rencana pembunuhan terhadap seseorang. You put that stuff in a mist, you spray it in somebody's face, and they go to sleep. No shit. As long as he's dead, that's the bottom line. Well, that's the thing, isn't it? No matter how it was done, I mean, I know guys that went to sleep and never woke up again. I mean, you know. Jadi orang ini menawarkan sejumlah uang agar Kuklinski membunuh seseorang. Dan Kuklinski pada saat itu menyanggupinya. Hingga rekaman itulah yang menjadi kepolisian untuk menangkap Kuklinski. Pada tahun 1986, Kuklinski dan istrinya ini sedang sarapan. Sementara rumah mereka diam-diam telah dikelilingi oleh polisi. Ketika Barbara bertanya kepada polisi, mengapa mereka datang? Penyelidik itu mengatakan bahwa suaminya ini adalah seorang pembunuh sadis. Disitulah barulah Barbara ini mengetahui siapa sebenarnya suaminya itu. This is unwarranted, unnecessary. These guys watch too many movies. Setelah Kuklinski ditangkap, akhirnya dia pun disidangkan. Persidangan ini berlangsung cukup panjang ya guys. Tapi yang terbukti itu hanya 7 pembunuhan. Dan 7 pembunuhan ini aja sudah cukup untuk menjatuhkan Kuklinski ini dengan hukuman seumur hidup, bukan hukuman mati. Setelah bertahun-tahun dalam kehidupan yang penuh rahasianya ya, di dalam penjara Kuklinski ini justru mengekspos semua kejadian dalam kehidupan dia, termasuk yang sadis-sadis diceritain semua. Dia terlibat dalam banyak wawancara di majalah, di surat kabar, dan di TV. Di wawancara itu dia mengaku telah menerima bayaran $40.000 untuk membunuh seseorang yang bernama Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa ini adalah seorang pemimpin serikat pekerja yang kematiannya masih menjadi misteri sampai sekarang. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak pernah menyesali dengan apa yang telah dia lakukan, kecuali satu penyesalan bahwa dia pernah menyakiti keluarganya. I've never felt sorry for anything I've done other than hurting my family. The only thing I feel sorry for I'm not looking for forgiveness and I'm not repenting. Kuklinski ini memang meminta maaf kepada istri dan kepada anak-anaknya bahwa dia sebenarnya adalah seorang pembunuh. Tapi istrinya itu menolak untuk memaafkan Kuklinski. Saat terakhir kali bertemu dengan istrinya, Kuklinski ini menderita penyakit kronis guys. Dia meminta istrinya untuk mendatangkan dokter untuk merawatnya. Dan dia berjanji akan mengungkapkan semua kegiatan kriminal yang pernah dia lakukan kepada istrinya. Tapi pada saat itu istrinya menolak. Hingga pada tahun 2016, Kuklinski akhirnya meninggal dunia. Namun kematian The Iceman ini agak mencurigakan sebenarnya. Karena pada saat yang sama, seharusnya Kuklinski ini dijadwalkan untuk menjadi saksi melawan Sammy Gravano. Sammy Gravano ini adalah seorang mafia. Kuklinski akan bersaksi bahwa Gravano ini pernah menyewanya untuk membunuh seorang petugas polisi. Tapi karena si Kuklinski ini keburu meninggal ya dengan misterius, akhirnya semua tuduhan terhadap Gravano ini dibatalkan karena kekurangan bukti. Itu tadi ya kehidupan yang sangat keras dari Richard Kuklinski, mulai dari kecil sampai ke dewasanya ini gila banget. Dan kehidupan mafia ini kalau dari sini kita bisa lihat ya, mereka saling ngikut, saling jegal sesama anggota sendiri. Dan memang apa yang dilakukan Kuklinski ini menurut gua adalah buah dari kehidupan rumah tangganya yang hancur dari bapaknya yang luar biasa jahat itu guys. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih atas waktu kalian guys. Thank you and see you.